Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa, membaca doa tasyahud. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengajian kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah perkenankan kita semua untuk bisa sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini, disusul insya Allah menjelang isya diisi dengan tholabul ilmi. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, pertemuan ke-224. Malam hari ini ada 3 hadis yang akan kita bahas. Ada 4 hadis yang akan kita bahas untuk memperkuat mengenai 3 hal. Pertama, mengangkat tangan dalam sholat. Yang kedua, membaca takbir dalam sholat. Dan tidak mengeraskan baca basmalah surat Al-Fatihah ketika sholat. Ini semua diambil dari hadis-hadis sahih riwayat Bukhari. Kita mulai dari yang pertama, tentang hadis mengangkat tangan. Karena ini kajian maka saya langsung ke poin ya. Tidak ada lucu-lucuan gitu ya, karena ini serius ini. Baik, yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaih wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku' wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fis sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ra'aitu Rasulullah. Abdullah bin Umar ini melihat, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti berarti termasuknya hadis apa ini? Jadi yang diceritakannya bukan Rasul yang berkata, tapi lewat fi'liyahnya ya. Kata Abdullah bin Umar, dia itu melihat Rasulullah SAW idza qoma fis shalah, apabila ia berdiri untuk sholat,
Rafa'a yadaihi, Rasul mengangkat yadaihi, kedua tangannya. Hatta takuna hadwa mankibaih, sampai sejajar kedua pundaknya. Mankibaihi, dua pundak. Wa kana yaf'alu, dan Rasul juga melakukan dzalika, hal itu, yakni mengangkat tangan, hina yukabbiru liruku', ketika Rasul akan bertakbir ruku'. Allahu akbar. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku', juga melakukannya ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku'. Setelah ruku' mau i'tidal. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan Rasul tidak melakukan itu, yakni mengangkat tangan fi sujud, ketika sujud. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dasar kenapa kok kita ketika sholat, berdiri sholat, itu mengangkat kedua telapak tangan kita, mengangkat tangan kita. Dalam hadis ini bukan saklek satu hadis ini ya, yakni hatta takuna hadwa mankibaih, sampai sejajar dengan pundak. Ini pundak. Sejajar itu Pak Tatom tahu. Yang ini sejajar itu berarti kan ini sejajar. Sana, yang ini pun sejajar. Sejajar dengan pundak, berarti di depannya. Allahu akbar. Mengangkat tangannya, ini yang diprioritaskan, mengangkat tangan ya. Rafa'a yadaihi hatta takuna hadwa mankibaih. Ini mengangkat tangan, takbir. Ratul Ihram itu Rasul mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ini. Kalau nggak ngepas banget, ya kan kita bisa mengira-ngira. Ada yang begini, Pak, nah, pundaknya berarti dia dulu separuh ya. Ya sewajarnya saja. Makanya ketika ada yang Allahu Akbar, oh berarti ini orang mengamalkan hadis riwayat Bukhari ini, yakni takuna hadwa mankibaih, sejajar dengan kedua pundak. Perkara nanti ada yang mendekati telinga, ada yang lain, itu sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu ketika gerakan mengangkat tangan, terutama takbiratul ihram. Karena ini fokusnya ke sini, ini menjelaskan hadis ini hatta takuna hadwa mankibaih, sejajar. Berdiri. Nah, ini berarti mengangkat tangannya. Apakah Nabi mengucapkan takbir? Ada, tapi dalam hadis ini disebutkannya mengenai mengangkat tangannya, karena fokus ke mengangkat tangan. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengangkat tangannya, kalau mau hadis ini sejajar dengan pundak. Bagaimana kalau ada yang mendekati telinga? Ya boleh, tapi jangan sampai melebihi kepala ya. Allah. Tangan itu menghadap kiblat itu ya. Iya betul. Ya, menghadapnya tangan ini dirapatkan, kemudian menghadapkan ininya nih, si punggungnya ke sini, si depannya mengarah ke kiblat. Ya, bukan Allahu Akbar. Ada tidak pernah melihat belum? Ada yang ada Allahu Akbar, seolah-olah sedang berdoa. Ada yang karena berbeda. Ya sudah, ini kita fokusnya ke hadis yang ini, mengangkat tangannya sejajar dengan pundak. Dengan mengamalkan yang mana boleh, asal ada dasarnya itu silahkan dilakukan. Tetapi meskipun kita ngaji yang ini, jangan sampai merasa paling benar lalu menyalahkan yang di atas atau mendekati telinga atau yang ada di dada. Allahu Akbar, depan dadanya. Kita fokus ke sini, yaitu sejajar dengan dengan pundak. Masih ingat gak dulu kapan jari-jari itu direnggangkan, jari-jari tangan ya, dan kapan
dirapatkan. Direnggangkan itu kapan? Dirapatkan itu kapan? Masih ingat tidak? Nah, kalau jenengan ketika ruku itu tangannya jangan dirapatkan, tapi menggenggam lutut. Nih kalau pas mau saya angkat ya, permisi ini diangkat, tangannya menggenggam lutut. Tetapi ketika sujud tangannya rapat. Ketika duduk antara dua sujud tangannya rapat. Ya, di atas paha. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri. Masih ingat gak? Karena sudah ada di di YouTube-nya Nurul Huda 19 itu bisa dicari lagi materi tentang kapan telapak tangan itu dirapatkan, kapan telapak tangan itu direnggangkan atau ada yang mencengkram ya. Oke. Dalam hadis ini rafa'a yadaihi hatta takuna hadwa mankibai, itu adalah dirapatkan sejajar dengan pundak. Wa kana yaf'alu zalika hina yukabiru liruku. Juga Rasul melakukan hal itu ketika untuk ruku. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian surat misalnya Malikin nas ilahin nas minal jinnati wan nas, takbir lagi, mengangkat tangan lagi, Allahu akbar, ruku. Wa kana yaf'alu zalika hina yukabbiru lirruku. Dan Rasul juga melakukan hal itu, yakni rafa'a yadaihi hina ketika yukabbiru, Rasul bertakbir lirruku, untuk melakukan ruku. Berarti ada dua ya. Yang pertama pas berdiri, kemudian yang kedua ketika mau ruku. Lalu yang ketiga ini wa yaf'alu zalika, dan Rasul juga melakukan hal itu. Ini zalikanya ke rafa'a yadaihi hatta hadwa mankibai. Idza apabila rafa'a, ia mengangkat ra'sahu, mengangkat kepalanya, minar ruku, dari ruku. Ini maksudnya adalah untuk i'tidal. Ketika i'tidal pun Rasul mengangkat kepalanya, melakukan mengangkat tangannya, tetapi wayakulu, Rasul mengucapkan, ini kalau habis ruku mau i'tidal, bukan Allahu akbar tapi wayakulu sami Allahu liman hamidah. Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti sudah ada berapa kali? Ada berapa? 3 kali ya. Pertama ketika berdiri, kemudian mau ruku, kemudian setelah ruku. Ini fokus ke tangannya loh ya, bukan ke takbirnya, ke mengangkat tangannya. Malam ini kan saya tadi sampaikan judulnya mengangkat tangan ketika sholat. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah, dan Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Oh kalau begitu, nanti selesaikan dulu. Wala yaf'alu, dan Rasul tidak melakukan dzalika, dan Rasul tidak mengangkat tangannya fis sujud, dalam sujud. Jadi kalau ada orang sujud kemudian Allahu akbar, dia tangannya diangkat, itu salah. Karena di sini sebutkan wala yaf'alu zalika fis sujud, dan tidaklah Rasul melakukan hal itu, yakni mengangkat tangannya ketika sujud. Ketika mau sujud takbir dulu, mengangkat tangan dulu, tidak disebutkan di sini. Nah, di sini bukan berarti ini, mungkin ada yang berpendapat ini wa yaqulu sami Allahu liman hamidah lalu diterapkan ketika sholat berjamaah. Nah, ini agak melebar sedikit tapi ada hubungannya. Bagaimana dengan seorang makmum ketika dia ruku kemudian mau i'tidal, apakah membaca sami Allahu liman hamidah juga atau tidak?
Ini ketika Rasul sholat sendiri. Ketika sholat sendiri, Rasul setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian nanti di hadis yang lain, Rabbana walakal hamdu. Tetapi kalau ketika berjamaah, di saat imam membaca mau berdiri dari ruku mau ke i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, makmum bukan membaca Sami Allahu liman hamidah, melainkan membaca Rabbana walakal hamdu. Sudah sampai itu cukup, atau mil as samawati wa amil ardi wa mil amasyid min syai'in ba'du juga boleh. Itu bedanya. Jadi ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa ini loh Rasul aja ketika bangkit dari ruku mau i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Iya memang. Tetapi begitu ada berjamaah, maka disebutkan kan dalam hadisnya, ketika Rasul si imam itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah bagi para makmum Rabbana walakal hamdu. Nah, ini memang karena mengaji hadis, apalagi terkait fikih hukum-hukum, tidak bisa hanya satu hadis, harus komprehensif. Maksudnya ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan erat atau bahkan terkesan berbeda pendapat, berbeda ya. Nah, ya kita harus bijak, jangan sampai menjadikan satu hadis untuk dasar kita, apalagi yang sifatnya furu'iyah ya. Maksudnya ini ada perbedaan ikhtilaf. Jangan sampai yang meyakini bahwa kalau jadi makmum cukup membaca Rabbana wa lakal hamdu terus ia merasa paling benar. Ketika ada orang berjamaah kemudian makmumnya juga membaca Sami Allahu liman hamidah, dianggap salah. Nah, itu tidak bijak. Sudah, biarkan aja. Mungkin mereka punya dasar yang lain. Oke. Itu hadis pertama dari Abdullah bin Umar mengenai mengangkat tangan. Jadi saya ulangi lagi, ada berapa kali Rasul mengangkat tangannya? Yang pertama tadi apa? Takbiratul ihram, berdiri itu ya. Kemudian yang kedua mau ruku. Yang ketiga setelah ruku. Sudah. Kemudian nanti di hadis yang lain itu Rasul mengangkat tangan lagi ketika mau ke rakaat kedua. Ya, nanti di sini di hadis yang berikutnya. Setelah tahiyat awal mau ke rakaat ketiga. Kemudian hadis yang kedua. Nah, cepet dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusolli bihim fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a fa idza insarafa qala inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan ucapan, bukan tindakan Rasul hadisnya ini, tetapi dari Abu Hurairah bersaksi bagaimana annahu sesungguhnya Abu Hurairah kana yusolli bihim, salat bersama mereka. Yusolli bihim itu diartikan Abu Hurairah menjadi imam. Fayukabbiru, kemudian ia bertakbir, kullama, setiap ketika sholat, khafadha wa rafa'a, ketika turun, wa rafa'a, dan ketika angkat, maksudnya bangkit. Faida insarafa qala, dan ketika sampai selesai, qala inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya aku la asbahukum, ini pakai lam taukid ya, sungguh aku yang paling mirip, tasyabuh ya, ada
la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mengungkapkan bahwa dia itu salatnya sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni bertakbir ketika mau turun dan ketika mengangkat, maksudnya mengangkat kepala ya. Ini la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kata-kata la asbahukum. Ada istilah dalam akhlak itu tasyabuh. Jangan tasyabuh, jangan menyerupai seperti orang-orang kafir, atau laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, termasuk perkara yang makruh atau perkara yang tidak disenangi. Misalnya, ini mohon maaf ini kalau ada ya, laki-laki memakai anting. Anting ada? Ya pernah melihat, iya. Nah, itu berarti tasyabuh ya, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Kemudian yang lain juga banyak. Ada yang terkait dengan gerakan-gerakan atau perilaku-perilaku seperti orang-orang selain Islam. Misalnya itu melakukan ibadah-ibadah, misalkan gerakan yang gini-gini gitu ya. Nah, itu kan mengikuti orang agama lain ya, itu tidak boleh ya. Kita punya ritual yang sudah ada doktrinnya, tupoksinya jelas. Ketika berdoa ya begini, mengangkat tangannya. Tidak usah ada pernah mendengar tembok ratapan. Nah, tembok ratapan adanya di mana itu? Nah, di Israel ya. Waktu ke Thailand itu saya ada masuk di sana kuil atau apa namanya kuil, kemudian di sana banyak digantung tulisan-tulisan. Itu katanya isinya doa. Jadi permintaan ditulis, bayar ternyata Bapak Ibu. Nulis apa nanti cantelin di pohon yang dianggap keramat. Nah, jadi kan naik ke sana, ada semacam gua arorong itu, ada pohon itu. Kalau mau minta apa-apa silahkan ditulis, nanti ditampilkan di sana, nanti akan dikabulkan. Tapi ternyata apa? Bayar. Mau nggak mau ya, tinggal doa aja, dadak nulis, beli kertasnya itu baru digantungkan itu harus bayar. Ya mau ya, doa tinggal aja langsung ya. Nah, itu kan hanya supaya tahu, oh gini. Ketika kunjungan ke Thailand ya, Muang Thai, dulu Muang Thai, sekarang Thailand. Oke, berikutnya ini agak panjang hadisnya, tapi tetap saya sampaikan. Lebih 43 kan? Iya, masih lama. Waktunya biar Bapak Ibu yang juga banyak yang ngomong, sayanya kurangi ngomong. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah SAW itu idza qama ila shalah, apabila Rasul berdiri untuk salat, yukabbiru, Rasul mengucapkan takbir atau bertakbir. Yang dimaksud takbir di sini adalah bacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hina yakumu, ketika dia berdiri. Ketika mau berdiri, yukabbiru hina yakumu. Summa, kemudian yukabbiru hina yarka'u. Yukabbiru, Rasul bertakbir hina yarka'u, ketika beliau akan ruku. Ini diperjelas tadi yang saya sampaikan. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hina birab isul bahu minar ruku, ketika ia mengangkat punggungnya dari ruku. Jadi
Rasul itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu ketika mengangkat punggungnya waktu diluruskan. Sami Allahu liman hamidah, bukan yukabbiru, tapi baca sami Allahu liman hamidah. Sulbahu minar ruku', maksudnya yarfa'u sulbahu itu mengangkat punggung. Ini diartikan ini ya, kan punggungnya tadinya begini, terus diluruskan. Sulbah, sulbi, tulang sulbi ya, tulang itu ya sulbi ya, tulang punggung. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan atau berkata wa huwa qaimun, dan Rasul itu sedang berdiri. Pada saat berdiri setelah ruku berdiri, wa huwa qaimun, Rabbana walakal hamdu, Rasul mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini semakin kuat dasarnya. Jadi Bapak Ibu kalau ruku kemudian mau i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan sambil berdiri Rabbana walakal hamdu. Ingat loh, ini ditegaskan ini wa huwa qaimun, dan Rasul itu berdiri. Qaim itu lurus, berarti posisinya tidak goyang-goyang. Rabbana walakal hamdu. Ini saya pertegas lagi, makanya kok kalau pas i'tidal masih ditemukan begini. Apa namanya, habis ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, tapi tangannya goyang-goyang, atau mengucapkan Rabbana walakal hamdu sambil mau sujud, misalnya Rabbana walakal hamdu sambil mau sujud. Nah, dituntaskan dulu. Di sini ditegaskan wa huwa qaimun, Rasul itu berdiri tegak. Jadi ketika i'tidal ya tegak, jangan digoyang-goyang, jangan dipercepat. Di hadis yang lain kan tumakninah. Jadi kalau ini agak keluar dari sini dulu. Ada seorang sahabat itu sholat berulang-ulang sampai 3 kali. Ulangi. Lah, begitu telah selesai, assalamualaikum, kata Rasul, ulangi. Yang kedua, selesai, ulangi. Yang ketiga. Begitu yang ketiga, sahabat ini bertanya, lah kenapa kok saya harus diulang-ulang terus sholatnya ya Rasul? Lalu Rasul menjelaskan, di antaranya adalah harus tumakninah. Ketika ruku, ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal, itu tumakninah. Jadi tangannya enggak goyang-goyang, ajeg, hap, diluruskan. Tulangnya dikembalikan ke semula supaya tegak lurus. Tadinya kan dibuat siku-siku ya ketika ruku. Summa yukabbiru, kemudian Rasul bertakbir hina yahwi, ketika beliau itu turun, maksudnya mau sujud, takbir juga. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian Rasul juga bertakbir ketika yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya. Ya, ini ketika sujud, selesai sujud mau duduk, di antara sujud yarfa'u ra'sahu, Rasul pun membaca Allahu Akbar, bertakbir. Summa yukabbiru hina yasjud, kemudian Rasul juga bertakbir ketika mau sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yaf'alu dzalika fi shalah kulliha. Rasul itu melakukan dalam sholat seperti itu, dalam sholatnya, hatta yaqdiyaha, sampai selesai. Maksudnya ketika mau ruku dia baca takbir, ketika mau sujud, setelah sujud pun membaca takbir. Kulliha, haknya kepada yang tadi disebutkan di atas. Hatta yaqdiyaha, sampai selesai qada. Yaqdiyaha, selesainya Rasul salat. Wa yukabbiru hina yaqumu, dan Rasul pun, nah ini yang istimewa yang tadi disampaikan, bertakbir ketika yaqumu minas santaini ba'da julus, bertakbir untuk berdiri setelah rakaat kedua, setelah duduk pada rakaat kedua, yakni setelah tasyahud awal. Rasul pun membaca takbir setelah duduk tasyahud awal yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Begitu selesai
pakai innaka hamidum majid boleh, atau yang mau doa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri itu selesai, kemudian Allahu akbar, Rasul mengucapkan takbir. Rakaat ketiga, masuk ke rakaat ketiga. Dan di hadis yang lain itulah pada saat itu Rasul mengangkat tangan. Jadi ketika rakaat pertama mau ke rakaat kedua itu Rasul tidak mengangkat tangannya. Kan rakaat pertama nih sujud, duduk di atas sujud, lalu berdiri untuk rakaat kedua, Rasul tidak mengangkat tangannya, tapi membaca takbir saja, tidak mengangkat tangannya ketika rakaat pertama mau rakaat kedua. Lalu bertanya, bagaimana kalau ada orang yang dia itu mengangkat tangannya setelah rakaat pertama mau sholat ke rakaat kedua? Tidak menjadi batal sholatnya, teruskan. Kalau sudah tahu ilmunya jangan dilakukan. Kalau sudah tahu ilmunya kok dikerjakan, orang apa-apa, nambah gawean, nambah gerakan, nah itu nanti yang bisa jadi dimakruhkan. Artinya dibencinya karena dia sudah tahu, malah kekeh tetap melakukan hal yang tidak ada contohnya. Di dalam hadis ini disebutkan takbirnya Rasul itu ketika berdiri, kemudian ketika mau ruku, ketika mau sujud, kemudian yarfa'u rasahu setelah sujud, kemudian bangkit dari tasyahud awal. Tuh, ya, membaca takbirnya Rasul SAW. Hadis terakhir. Ini yang terkait dengan bacaan imam kok tidak baca bismillah. Nah, mungkin ada beberapa imam di masjid ini yang basmalahnya ketika membaca surat Al-Fatihah tidak dijaharkan, tidak terdengar. Ini saya sambil satu hadis, ini satu rangkaian ya. Saya ambil dari kitab Bulughul Marjan. An Anas radhiyallahu anhu anhu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas radhiyallahu anhu, Anas ini yang tinggal bersama Rasul, jadi dari sejak kecil. Apa katanya? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar serta Umar itu mereka bertiga yaftatihuna shalah, membaca atau membuka salat, membaca Al-Fatihahnya itu bi alhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dimanai bahwa Rasul tidak membaca bismillah, membaca bismillah, tetapi yang jaharnya yang bismillahirrahmanirrahimnya disirkan sehingga tidak terdengar. Terus bagaimana yang betul? Dua-duanya betul. Di sini kalau sudah biasa bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, ya dijaharkan. Mentang-mentang sudah tahu ilmu itu dipraktekkan, bisa repot. Ya, kalau yang jamaahnya belum tahu. Ini kejadian nyata. Saya di Grojogan, saya jemput merek nih. Di Masjid Manunggal, saya tidak jaharkan, saya lupa. Jadi maksudnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ada protes, ada jamaahnya itu. Begitu mau pas tarawih kemarin, Pak, nanti bismillahnya sing banter, sing seru. Oh ya. Jadi waktu itu bismillahirrahmanirrahim saya baca banter, seru. Ya nggak apa-apa, memang benar juga ya. Jadi di sini pakai bismillah ya saya jaharkan, karena awalnya kan saya, kalau Bapak Ibu ngamati saya dulu, bismillah saya itu tidak dijaharkan. Tapi karena di sini pakai bismillahnya dijaharkan, ya saya mengikuti sini. Ya nggak malah beda nih Pak Utki kepiye. Sama-sama betul ya. Yang betul itu yang tidak membaca bismillah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin, tapi nggak baca bismillah, nggak sah. Meskipun suaranya merdu, suaranya bagus,
Tapi kalau tidak bismillahnya dibaca ketika surat Al-Fatihah dalam sholat, maka tidak sah. Pun itu saja. Silahkan bertanya. Tanya Pak. Pak Istadi. Saya pernah dengar salah satu imam itu ta'awudnya dibaca 3 tapi kedengaran. Itu apakah ada hukumnya? Kedengaran gimana? Ta'awud. Oh, ta'awud. Itu baca ta'awud jelas. Oh, terdengar. Tapi apakah dalam sholat ta'awud juga perlu dibaca? Oke. Oh iya, jadi pertanyaannya itu ada 2 berarti. Apakah dalam sholat sebelum Al-Fatihah baca ta'awud? Yang kedua, apakah ta'awudnya dicaharkan gitu ya? Nih yang pertama, membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah dalam sholat itu adalah sunnah. Membaca ta'awud pas bilahnya itu silakan, tetapi jangan dijaharkan. Disir begitu minad danas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atau minad danas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Enggak usah sengaja disuruh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Malah sudah bagus baca ta'awud tetapi dijaharkan, itu yang menjadinya kurang. Guys, kemudian itu ya disunahkan membaca ta'awud. Apakah membaca ta'awud untuk rakaat kedua Al-Fatihah juga membaca? Nah, ini ada berpendapat. Begitu rakaat yang kedua boleh membaca ta'awud tetapi baca bismillah langsung pun tidak apa-apa. Lalu bagaimana kalau setelah waladhdallin amin membaca surat, membaca ta'awudz enggak? Silahkan. Tetapi Rasul itu tidak memberikan contoh untuk setelah Al-Fatihah. Jadi langsung ayat yang dibaca, tidak ta'awudz. Kalau surat At-Taubah tidak boleh membaca bismillah. Ya. Ayat At-Taubah yang terakhir bagaimana? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat terakhir surat At-Taubah. Ketika sholat jangan, ini contoh yang salah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau. Salah. Apa salahnya? Baca bismillah. Karena dalam surat At-Taubah itu tidak dianjurkan membaca bismillah. Kalaupun mau membaca adalah baca ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammah. Baru baroat gitu ya. Al-baroah kan? Nggih, ngeten. Pak Is tadi. Satu lagi. Monggo, Pak. Pada saat sekarang kan banyak terjadi pada saat iktidal dia itu nggak sedekah, nggak biasa seperti ini, tapi ada yang sedekah. Oh, yang sedekah. Ada dasarnya nggak? Ya, itu. Oke. Apakah ada dasarnya ketika ruku, ketika itidal itu tangannya ke sini? Iya, karena menganggapnya ketika berdirinya kan seperti dia berdiri. Kalau dia berdirinya dulunya begini, kan berdiri pas iftitah itu begini. Nah, ada yang mengartikan bahwa ketika selesai ruku mau itidal, maka seperti iftitah gini. Ada, tetapi tidak kuat. Yang lebih utama, yang lebih kuat adalah tangannya dijatuhkan ke bawah. Ya, mau menghadap ke sini atau mau seperti anak paskibra ya. Tapi menghadapnya keluar. Jadi punggungnya menghadap ke kiblat. Begini. Ini punggungnya, punggung kan punggung menghadap ke kiblat. Yang muka ini menghadap ke belakang. Atau begini. Ya, tidak tuh ini. Apalagi gini ya. Untuk mau pacaran. Istirahat itu ya, istirahatnya paskibra ya, pas upacara. Ingatan sisi utara sebelum ditutup. Nggih, monggo Pak Mas Widi. Oh iya, alhamdulillah. Tata cara adzan Pak, itu ada yang menyampaikan atau saya pernah membaca pada saat hayya 'alas shalah itu menghadap serong ke kanan. Kemudian hayya 'alas shalah itu serong ke kiri. Kiri, nggih. Oke, siap. Nggih, matur nuwun.
Iya, ada yang hayya 'alas shalah ke kanan, hayya falah ke kiri. Nanti saya sampaikan. Jadi ada dasarnya untuk ke sana dan ada yang tidak juga ya. Cukup? Ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau ibu-ibu nggak ada nih, adanya untuk sendiri untuk ibu-ibu. Oke, monggo. Ketika berjamaah untuk bacaan Al-Fatihah itu dibaca, dan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari sholat. Wajib. Nah, ketika kita berjamaah, kita membaca Al-Fatihah itu dikala imam membaca Al-Fatihah kita mengikuti, apa ketika membaca imam surat pendek atau seperti apa? Ya. Terus yang kedua, ketika kita sebagai masbuk, misal masbuk sholat maghrib, kita ketinggalan 1 rakaat, imam sudah tasyahat akhir, kita baru tasyahat awal. Bacaan mana yang lebih diutamakan? Bacaan tasyahat awal apa mengikuti imam tasyahat akhir? Langsung jawab ya. Yang pertama, Al-Fatihah itu wajib, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak disebut sholat kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu dalam keadaan normal. Lalu bagaimana kalau jadi makmum? Ketika jadi makmum, imam membaca Al-Fatihah, dengarkan. Begitu selesai waladhdallin amin, segera baca Al-Fatihah sedapatnya. Kalau jenengan ikut Pak Ghazali Mukri ya, yang Al-Ghazali sana, itu begitu waladhdallin amin, itu lama banget berhentinya. Itu memberi waktu untuk jamaah membaca Al-Fatihah. Saking supaya si makmum dapat Al-Fatihah. Coba aja sekali ke sana ya. Kalau di sini saya agak jeda tapi nggak lama banget. Jadi secukupnya. Kemudian yang kedua mengenai masbuk. Bacaan mana yang diikuti? Ngikut imam. Kalau kita makmum itu mengikuti imam. Ketika si imam itu tasyahud akhir, padahal kita baru rakaat pertama gitu ya, ikuti, termasuk posisi duduknya pun iftirosnya duduk tahiyat akhir seperti imam. Bedanya begitu imam assalamualaikum, yang ke kanan boleh langsung berdiri atau ke kiri assalamualaikum baru jenengan berdiri untuk melanjutkan kekurangan rakaatnya. Jadi kalau tanya apa bacaan, apakah cukup tasyahud awal atau tasyahud akhir? Nah, tasyahud awal, tasyahud akhir itu sebenarnya bacaannya yang saya pahami itu sama semua, cuma duduknya dan waktunya yang berbeda. Jadi mulai kalau yang saya pahami tasyahud awal itu sampai ke Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri terus sampai selesai. Tapi ada yang mengartikan, memahami sampai Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian Allahu Akbar. Ya, tasyahud, sholawat sampai selesai. Baik itu tahiyat, itu namanya tahiyat itu sampai selesai. Dari at-tahiyatulillah, tasyahudnya asyhadu an la ilaha illallah terus sampai selesai ke kalau mau di innaka hamidum majid itu cukup, atau doa yang 4 mohon perlindungan kepada Allah. Sekiranya cukup waktunya ya baca itu aja. Kan ada keistimewaan ya untuk 4 mohon perlindungan dari Allah. Ingetan nih. Nyambung pertanyaan Bapak itu. Jadi pada saat imam baca Al-Fatihah, ya, kita diam. Mendengarkan. Iya, mendengarkan. Pada saat imam baca surat, itu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, kalau seandainya imam salah, nanti yang membetulkan. Bagaimana kalau imam salah? Itu imam yang paling depan di sini, dan mudah-mudahan jangan ya. Nah, setelah itu baca Al-Fatihah. Ya, kita Al-Fatihahnya kan enggak di Bismillahirrahmanirrahim. Kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Insyaallah kalau di awal-awal imam jarang kepleset ya. Nah, ya kita punya imam yang jangan sampai salah ya. Gengetan. Tetap usahakan. Loh, ini kalau bagaimana kalau baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya bacaannya pendek. Ternyata sudah selesai Allahu Akbar. Ya sudah kita ikuti Allahu Akbar. Tidak usah diselesaikan. Iya karena selesaikan dulu. Wallahualam amin baru ruku. Enggak usah diselesaikan ya.
Cukup karena sudah imamnya ruku. Sudah iya wajib tapi karena dia sudah mengikuti imam kan jadi makmum. Makmum itu mengikut imam. Kalau mau sendiri ya sholat sendiri aja ya. Oke, makanya ada yang ruku, sujud. Imamnya udah Allahu Akbar, ada yang sujud terus. Kepiye sih? Lah wong jadi makmum kok malah gawe-gawe dhewe suwe banget. Ya baru imamnya baru mau assalamualaikum dia baru bangun. 2 kali gerakan mau membatalkan Ya, meninggalkan rukun. Batalnya itu karena dia meninggalkan 2 rukun. Ya, rukun sholat. Oke, cukup. Monggo Bu, minum. Oke. Oh sudah. Oh nggih, tak kira mau tanya. Nggih. Assalamualaikum. Mari kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.